Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah matematika diskrit. Kali ini masih mengenai jenis-jenis graph ya atau klasifikasi graph. Kita akan melihat ada yang disebut graph isomorphic ya. Nah, yang mana itu graph isomorphic? Ya. Jadi, bila ada dua graph ya yang mempunyai graphical properties yang sama ya, walaupun berbeda tapi strukturnya sama, yaitu jumlah sisi maupun jumlah simpulnya sama ya. Jadi struktur-struktur tempat sisi, posisi sisi dan simpulnya itu sama, maka itulah yang disebut graph yang isomorphic ya. Iso itu sama. Nah, kita lihat contohnya ada dua buah graph. Ini graph G1 dengan 4 simpul dan 5 sisi. Nah, ini graph 2 sama dengan 4 simpul dan 5 sisi. Ya. Nah, dua buah graph ini dikatakan isomorphic. Ya, yang mana sisi dan simpul yang saling bersesuaian atau berkorespondensi satu-satu. Di sini bisa kita lihat yang A ini sama dengan Q. Ya. Jadi simpul A sama dengan simpul Q, ya. Simpul C sama dengan atau bersesuaian dengan simpul T, ya. Kemudian, jadi ini kalau kita putar ya, kita putar, Q-nya pindah ke sini, jadi putarnya itu seperti ini. Ini ya. Nah, jadi Q itu ke A, jadi dia berputar. Berarti simpul P ini bersesuaian dengan simpul D. Kemudian simpul R bersesuaian dengan simpul B. Sekarang sisinya ya. E1 itu sisi E1 bersesuaian dengan sisi K2 karena ini diputar tadi ya. Kemudian sisi K1 bersesuaian dengan sisi E4 yang di bawah sini ya. Otomatis ini ya, kalau yang miring sisi K3 ini bersesuaian dengan sisi E2 ya. Kemudian sisi K5 itu bersesuaian dengan sisi E3. Sisi K4 itu bersesuaian dengan sisi K5 ya. Paham di sini ya? Jadi kita bisa melihat ini ya. A koresponden satu dengan Q, B dengan R, C dengan T, D dengan P ya. Kemudian kalau simpulnya itu kalau sisinya E1 dengan K2, E2 dengan K3 ya. Kemudian E3 dengan K5, E4 dengan K1, E5 dengan K4. Oke. Kita lanjut ya. Nah, dari definisi graph isomorfik yang tadi dapat kita kemukakan bahwa dua buah graph yang isomorfik itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, jumlah simpulnya sama, tadi sama-sama jumlahnya 4. Kemudian jumlah sisinya juga sama, tadi sama-sama sisinya ada 5. Dan yang ketiga adalah jumlah simpul yang sama tadi, yang bersesuaian, itu berderajat tertentunya, itu derajatnya juga simpul-simpul yang bersesuaian itu derajatnya harus sama ya. Oke, supaya lebih paham kita lihat contohnya ada 3 buah graph G1, G2 dan G3. Kita lihat masing-masing graph-nya. Nah, G1 4 simpul, G2 juga 4 simpul, G3 juga 4 simpul. Oke, sama semua dari simpul. Sekarang kita lihat sisi. G1 sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. G2 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. G3 1, 2, 3, 4 saja. Berarti G3 sudah tidak sama dengan G1 dan G2. Sekarang kita lihat lagi, cek antara G1 dan G2 karena dia sudah memenuhi dua sifat. Sekarang kita lihat sifat yang ketiga, yaitu derajat simpul yang bersesuaian itu harus sama. 1 derajatnya 3, 2 derajatnya 3, ya. A derajatnya 3, B derajatnya 3. Simpul 3 derajatnya 3, simpul C derajatnya 3, simpul 4 derajatnya 3, simpul D juga derajatnya 3. Berarti simpul-simpul yang bersesuaian itu berderajat sama. Ya, berarti kita bisa simpulkan bahwa graph yang isomorfik adalah graph G1 dan G2. G3 itu tidak, ya. Oke. Selanjutnya, masih mengenai graph isomorfik, kita mau cek apakah graph G1 dengan G2 ini sama ya.
Anggaplah ini G1, ini G2. Nah, caranya cek bukan hanya melalui metode yang tadi ya, dicek berapa banyak simpulnya, sisinya, dan derajat-derajatnya. Kita juga bisa mengecek bahwa dua buah graf itu isomorfik dengan melihat matriks grafnya. G1 simpul-simpulnya itu A, B, C, D, dan E. Ya. Nah, ini. Kalau kita mau membuat grafnya, matriks grafnya, maka kita buat simpul-simpulnya, simpul bersesuaian dengan simpul ya, simpul dengan simpul. Graf yang kedua, simpulnya X, Y, W, V, Z ya. Nah, di atas juga simpul dan simpul. Nah, kita lihat graf yang pertama dulu. A, apakah dia bersesuaian dengan simpul A? Artinya apa? Yang kemarin itu apakah dia looping? Tidak ya. Nah, karena tidak looping, berarti kita nilainya 0. Di sini. Kemudian, A dengan B. Apakah ada hubungan antara simpul A dengan B? Ada. Dihubungkan dengan satu sisi. Berarti di sini kita kasih nilai 1. A dengan B. A dengan C. Apakah ada hubungan A ke C? Ada. Berarti itu juga bernilai 1. Nah, kemudian cek lagi A dengan D. Apakah ada hubungan antara A dengan D? A dengan D. Ada. Ya, berarti juga bernilai 1. A dengan E. Apakah ada garis atau ada sisi yang menghubungkan antara A dengan E? Tidak ada. Berarti dia bernilai 0. Ya. Sekarang B, simpul B. Apakah berhubungan dengan A? Ya, berhubungan. Berarti dia bernilai 1. Ya. Simpul B dengan B. Apakah ada looping? Tidak ada. Berarti dia bernilai 0. Sekarang, simpul B dengan C, apakah ada hubungan? Ada, dia terhubung. Berarti kalau terhubung bernilai 1. Ya. Sekarang, simpul B dengan D, apakah terhubung? Tidak ada yang hubungan langsung. Ya. Berarti dia bernilai 0. Simpul B dengan E, apakah terhubung? Tidak. Jadi dia juga tidak terhubung langsung ya. Berarti dia juga bernilai 0. Begitu seterusnya. Demikian juga dengan graf yang kedua. Ya. Kita cek, apakah ada hubungan antara X dengan X? Tidak ada, berarti 0. Apakah ada hubungan ya? Hubungan artinya dia looping. Ada sisi yang menghubungkan X ke X. Kemudian apakah ada hubungan X dengan Y? Ada. Berarti 1. Apakah ada hubungan antara X dengan W? Ada. Juga berarti 1. Apakah ada hubungan X dengan V? Ada. Berarti 1. Ya. Di X dengan V. Apakah ada hubungan antara X dengan Z di atas? Tidak ada. Maka dia bernilai 0. Nah, kita lihat ini. Baris pertama 0, 1, 1, 1, 0. Baris pertama, graf yang kedua juga 0, 1, 1, 1, 0. Ya. Jadi harus dicek semua barisnya, apakah sama semua. Kalau sama semua, barulah bisa kita simpulkan. Kalau matriksnya sama ya, maka kita dapat simpulkan bahwa graf G1 dan G2 itu isomorfik. Ya. Nah, kita lihat kalau dilanjutkan tadi, nanti akan terbentuk matriks seperti ini. 0, 1, 1, 1, 0 sama 1, 0, 1, 0, 0 sama 1, 1, 0, 1, 0 sama 1, 0, 1, 0, 1 ini sama 1, 0, 1, 0, 1 0, 0, 0, 1, 0 ini juga sama 0, 0, 0, 1, 0 ya, berarti dua buah graf ini saling isomorfik. Nah, selanjutnya kita lihat graf yang kedua yang kita bahas hari ini, yaitu homeomorfik ya, graf yang homeomorfik. Nah, misalkan ada graf 2 G2 ya dengan vertex 2 dan edge 2 ya, vertex dan simpul, simpul dan sisi, vertex simpul, edge sisi ya. Graf G2 ini ternyata diperoleh dari graf 1 dengan menambahkan simpul pada sebuah sisi atau lebih ya. Jadi kita tambahkan simpul pada satu sisi atau lebih ya pada graf tersebut, maka kita dapat menyatakan bahwa G1 dan G2 itu homeomorfik. Oke, kita lihat. Nah, ada 3 buah graf di sini. G1, G2, dan G3. Ya. Nah, G1 ini awalnya dia cuma terdiri dari 5 simpul. Ya. Kemudian ditambahkan 1 simpul di sisi PR dan 1 simpul di sisi QS. Ya.
Nah, berarti ditambah 2 simpul. Maka G2 ini homeo dengan G1. Nah, kemudian G3 ini ditambahkan dari G1 ditambahkan 1 simpul di sisi PT dan 1 simpul di sisi QT. Ya. Jadi ditambah lagi 1 simpul di sisi PR di sini. Berarti kalau G2 ditambahkan 2 simpul, kalau G3 ditambahkan 3 simpul. Jadi ketiga-tiganya ini adalah homeo. Ya, tapi G2 ini tidak homeo dengan G3 ya. G2 tidak homeo. G1 dan G2 homeo. G1 dan G3 homeo, tapi G2 dan G3 tidak. Kenapa tidak? Karena di sini ada simpul, di sini tidak ada simpul. Ya. Jadi kelihatan ya. Nih. Nah, di sini tidak ada. Jadi kalau misalnya ini G2-nya mau dibangun G3, harusnya di sini tetap ada. Begitu juga sebaliknya. Kalau G3 mau dibangun G2, ya berarti di sini juga ini lihat. Di sini tidak ada. Ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ada istilah label graph. Ya. Jadi label graph itu graph yang sisi-sisinya diberikan besaran atau diberikan data bilangan yang menyatakan bisa besaran waktu, beban, harga, jarak, dan lain-lain. Nah, dengan demikian dalam label graph dapat kita hitung nilai optimum dari suatu masalah. Jadi perhatikan baik-baik ke depannya kita akan mengaplikasikan teori-teori graph yang kita bahas ya. Jadi bisa untuk menghitung besaran waktu, beban, harga, jarak, dan berbagai macam lainnya ya. Oke. Kita lihat contohnya. Jadi di sini ada graf terdiri dari 4 simpul A, B, C, dan D. Sisi AB diberikan beban 1, sisi AC diberikan beban 2, sisi CD diberikan beban 3, sisi AD diberikan beban 4, sisi BD diberikan beban 2. Ya. Jadi masing-masing punya beban. Bisa saja ini misalnya jarak dari titik A ke titik C adalah 2 km ya. Jadi bisa seperti itu. Atau bisa juga waktu tempuh titik A ke titik C adalah 2 jam. Ya, itu maksudnya diberikan label. Nah, ada directed graph atau biasa kita singkat di graph. Kemarin kita sudah bahas ya yang mana itu di graph atau directed graph, yaitu graph yang memiliki arah ya. Jadi graph yang memperhatikan arah yang ditunjukkan oleh sisinya ya. Edge graph sering disebut arcusnya ya. Sisinya, sisi di graph sering kita sebut dengan arcus. Nah, label pada di graph adalah di graph yang arcusnya sisinya itu mempunyai besaran ya, sama saja dengan graph yang biasa tadi. Nah, kita lihat contohnya. Ada P, Q, dan R. Dia bermain lempar bola ya. Nah, P hanya melempar ke Q. Q mungkin melempar ke P dan R. Kita lihat satu persatu dulu ya. Jadi kita buat misalkan ini titik P, sini titik Q, dan sini titik R. Jadi ada 3 titik P, Q, dan R ya. Nah, sekarang kita lihat P melempar ke Q. P melempar ke Q. Ya, arahnya. Kemudian Q mungkin melempar ke P dan ke R. Q melempar, jadi mungkin melempar ke P ini dan ke R. Ya. Selanjutnya R mungkin melempar ke P dan ke Q. R melempar ke P dan ke Q. Nah, ini ada arahnya semua. Maka ya P tadi hanya melempar ke Q. Berarti nilainya P ini di sini adalah 1. Kemudian Q melempar ke P dan ke R. Maka masing-masing dibagi 2. Ya, jadi ini 1/2. Di sini juga 1/2. Ya, Q ke R. Begitu juga dengan R.
melempar ke P dan ke Q, karena 2 berarti R melempar ke P dan ke Q, berarti di sini 1/2, di sini juga 1/2. Kalau dia melempar ke 3 simpul lainnya, berarti masing-masing 1/3, seperti itu ya. Oke, sudah mulai paham? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi ada arahnya dan ada besarannya. Nah, kita lihat contoh label di grab ya. Jadi karena tadi arcus menunjukkan arah kemana atau di mana dilempar, kemudian ada besarannya ya, dari mana ke mana dan ada besarannya, maka kita bisa tulis seperti ini ya. Karena P pasti hanya melempar ke Q, maka dia kemungkinannya 1. Nih cara penulisannya, P melempar ke Q. Kemudian ada Q mungkin melempar ke P atau ke R, berarti cara penulisannya seperti ini. Q ke P, Q ke R, masing-masing setengah. Ya, kalau R ke P dan R ke Q, masing-masing juga setengah. Seperti ini ya cara penulisannya. Oke. Selanjutnya, kita akan melihat hubungan-hubungan dalam directed graph. Ada hubungan yang weak atau lemah, hubungan yang unilateral atau sepihak, dan hubungan yang strong atau kuat. Ya. Nah, hubungan yang weak dulu ya, atau hubungan yang lemah itu jika dan hanya jika ada 2 titik yang mempunyai spanning semi-wall. Yang mana itu spanning semi-wall? Kita lihat contohnya melalui gambar berikut. Ya, jadi ini dia semi saja, separuh jalan saja. Jadi kalau dari A ke B, dia cuma lalui setengah jalan sampai ke titik P saja. Begitu juga dengan B, dia cuma dari B ke P. Ya, jadi jangkauannya atau rentangannya, spanning itu rentangan, itu semi wall. Jadi A ke P saja atau B ke P. Ya, nah ini namanya hubungan directed graph yang weak atau lemah. Sekarang kita lihat yang kedua, unilateral atau sepihak. Ya, jadi jika dan hanya jika ada 2 titik yang mempunyai spanning walk. Jadi bukan lagi semi walk tapi spanning. Ya, spanning walk, dia 1 kali jalan. Ya, jangkauannya 1 kali. Jadi spanning walk itu dia jalan dari titik AB ini. Jadi dari titik A dia mau menuju ke titik B. Jadi A ke P dulu baru ke B. Nah, makanya dinamakan unilateral atau sepihak karena 1 arah saja. Dari A mau menuju ke B. Tidak ada sebaliknya dari B ke A. Jadi ada 2 titik ini, A, B. Nah, ya, jadi ada 2 titik yaitu A dan B. A bisa pergi menuju ke B. Ya, itu spanning walk unilateral. Ya, jadi A dan B terdapat spanning walk yaitu A ke P baru ke B. Nah, yang ketiga tadi yang kuat ya, hubungan yang strong atau kuat. Jika dan hanya jika ada spanning walk yang tertutup, lintasan tertutup kemarin ya. Nah, dari sini kita bisa melihat 2 titik A dan B, A bisa ke B, B juga bisa ke A. Jadi dia gini, A ke P ke B, ya, B ke A bisa, ya. Jadi ini, jadi dia tertutup, ya, tidak spanning walk saja, tapi spanning walknya itu tertutup, ya. Oke. Jadi A ke P ke B berakhir lagi di A. Kalau dari B, berawalnya dari B, B ke A ke P berakhir lagi di B. Itu namanya spanning walk yang tertutup atau memiliki hubungan directed graph yang kuat, strong. Oke, istilah berikutnya ada yang disebut planar graph atau graph planar, ya. Jadi graph yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong, sisinya tidak saling memotong. Nah, itulah yang disebut dengan planar graph. Kalau sisi-sisinya ada yang berpotongan, maka itu adalah graph yang tidak planar atau disebut aplanar. Ya, kita lihat contohnya ini. Jadi di sini kita melihat sisi BD dengan sisi AC berpotongan, berarti dia bukan graph planar atau ini disebut aplanar graph. Nah, kita lihat yang pertama di sini tidak ada satupun sisi yang berpotongan, maka ini yang disebut planar graph. Ya, masih mengenai planar dan aplanar graph, kita lihat ada yang disebut plane graph atau graph bidang. Ya, graph bidang itu graph yang bisa dipancangkan atau bisa digelar sehingga dia menjadi graph planar. Jadi kalau dari segi gambar dia kita lihat berpotongan, gambarnya itu kita bisa pancangkan atau kita bisa gelar sehingga yang berpotongan itu menjadi tidak berpotongan, ya, digelar menjadi graph planar. Jadi contohnya ini tadi gambar graphnya seperti ini, ya, dia aplanar karena ada berpotongan.
Nah, bisa dijadikan seperti ini. Bidangnya itu diperluas seperti ini. Kita membuka ini, menarik ya, kita ambil sisi AC ini, kita pindahkan keluar seperti ini. Maka dari aplanar dia berubah menjadi planar grab, ya itu grab bidang. Kita bisa pancangkan. Nah, selanjutnya kita lihat diagram grab bidang, ya atau map atau petanya. Nah, di sini kita melihat bahwa terdapat 3 region yang tertutup. Region itu wilayah ya. Ada region R1, R2, dan R3 itu tertutup. Tertutup karena dia dibatasi oleh sisi-sisi. Ya. Nah, sedangkan R4 ini juga adalah region, tapi dia region yang terbuka nih, ya. Jadi tidak ada sisi tertutup yang membatasinya, ya, tidak ada ruang tertutup yang membatasinya, tidak ada sekat yang membatasinya. Ibaratnya kalau rumah R1, R2, R3 itu kamar, misalnya ini kamar 1, kamar 2, ini kamar 3, atau misalnya di sini ruang tamu, ya, jadi ini semua di dalam. Sedangkan R4 itu halamannya, ya, kalau rumahnya tidak berpagar, ya, betul. Jadi ini adalah R4. Nah, berikutnya kita melihat bahwa graf ini terdiri dari 6 vertex, 6 simpul. Ya, yang mana saja tuh simpulnya? Ini simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, simpul 5, ya, simpul 6. Jadi ada 6 simpul. Sisinya ada berapa? Kita lihat sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sisi, 6 simpul dan 8 sisi. Nah, sekarang derajat dari sebuah region, ya. Derajat atau degree dari daerah R adalah banyaknya sisi yang membatasi R tersebut, ya. Jadi dari sini kita lihat tadi derajatnya region R1 itu ada berapa sisi yang membatasinya? 1, 2, 3 sisi, berarti derajatnya 3, ya. Kemudian kita lihat lagi R2, berapa sisi yang membatasinya? Ya, jadi R2 dibatasi oleh sisi 1, 2, 3 juga, berarti 3. R3 berapa sisi? 1, 2, 3, 4, berarti derajatnya 4. R4 berapa sisi yang membatasinya? Ya, jadi kita lihat sisi-sisi yang membatasi R4 itu ada 1, 2, 3, 4. Ya, jadi yang berbatasan dengan dia. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di dalam sini ini tidak, ya, karena dia di dalam, dia tidak berbatasan. Jadi ini sekelilingnya, ya, sisi luar dari rumah. Kalau misalnya kita bahas nama ini, sisi luar dari grabnya, ya. Jadi derajat R4-nya ada 6. Jadi walaupun tadi dikatakan bahwa dia tidak ada pembatasnya, ya. Jadi dia tidak ada pembatasnya, tapi dia berbatasan. Ya, jadi dia ada sisi-sisi yang membatasinya, sehingga dia tidak masuk ke sisi R1, R2, dan R3. Dia berpotongan. Ya, jadi ada yang batasi seperti itu. Tapi tidak ada yang menutupnya, sisi yang menutupnya. Ya, yang tadi saya bilang pagar, tidak ada pagarnya. Oke. Selanjutnya ada rumus Euler, ya. Jika suatu map yang tadi, ya, banyak vertexnya sebanyak V, banyak regionnya sebanyak R, dan banyak sisinya, X-nya itu E, maka yang berlaku adalah rumus seperti ini. P tambah R dikurang E itu hasilnya sama dengan 2. Kemudian, sigma derajat dari region itu sama dengan 2 kalinya jumlah dari semua sisi. Jadi sigma itu jumlah. Jumlah semua derajat dari region itu adalah 2 kalinya jumlah semua sisi. Ya, 2 kali H. Nah, yang ketiga, H itu nilainya akan kurang dari atau sama dengan, berarti sisi itu tidak pernah lebih dari 3 kali vertex, 3 kali simpul dikurang 6. Ya. Oke, kita akan membuktikan rumus Euler, ya. Yang ketiga tadi bahwa E itu kurang dari sama dengan 3V kurang 6. Jadi kita akan membuktikan bahwa rumus ini benar. Ya, jadi buktinya itu untuk V-nya, vertex-nya, jumlah simpulnya itu
lebih besar dari sama dengan 3. Kenapa lebih besar dari sama dengan 3? Karena untuk membuat sebuah region itu minimal ya, minimal 3 vertex. Ya, minimal 3 vertex. Jadi kita buat untuk V lebih besar atau sama dengan 3. Ya. Jadi masing-masing derajatnya pasti juga lebih besar sama dengan 3 ya, derajat regionnya. Jadi masing-masing derajat regionnya lebih besar atau sama dengan 3. Menurut rumus yang kedua tadi ya, rumus yang kedua menyatakan bahwa 2E itu sama dengan sigma ya. Jadi 2E itu sama dengan sigma atau jumlah semua ya. Sigma dari derajat R. Ingat tadi ya rumusnya ya. Jadi 2E itu adalah sigma dari derajat R. Jumlah semua derajat R. Karena masing-masing derajat R itu lebih besar atau sama dengan 3, maka kita bisa simpulkan bahwa 2E itu lebih besar atau sama dengan, ya, jadi dia lebih besar atau sama dengan 3 kali banyaknya region. Ya, karena derajat R itu kan masing-masing 3, ya, minimal 3. Lebih besar atau sama dengan 3 artinya minimal 3. Masing-masing derajatnya minimal 3. Berarti derajatnya jumlah semua derajatnya itu minimal 3 kali R. Ya, 3 kali banyaknya region. Nah, kemudian ini kita bisa tulis ulang 2E lebih besar sama dengan 3R itu sama saja kalau kita balik 3R itu lebih kecil atau sama dengan 2E. Ya. Jadi kalau bingung cara menulis yang seperti ini, kita pakai simbol saja. Ya, jadi 2E lebih besar atau sama dengan 3R. Kalau kita balik 3R lebih kecil atau sama dengan 2E. Ya. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan ya. Ini 3 kali R, pindahkan 3-nya ke sebelah kanan, maka dia nanti menjadi R kurang dari sama dengan, ya, jadi ini R kurang dari atau sama dengan 2/3E. Ya, jadi R-nya kurang dari atau sama dengan 2/3E. Paham sampai di sini? Ini ya, karena ini 3 kali, pindahkan berarti 2/3. 2/3E. Nah, ingat lagi rumus yang pertama tadi. Rumus pertama tadi mengatakan bahwa, ya, jadi rumus pertama katakan bahwa V tambah R dikurang E itu sama dengan 2. Ya, V tambah R kurang E sama dengan 2. Atau di sini kita bisa sederhanakan bahwa R itu sama dengan R-nya tetap di kiri, ya, 2-nya tetap di kanan. Nah, ini kurang E pindahkan ke kanan menjadi tambah E. Ini tambah V pindahkan ke kanan menjadi kurang V. Ya, jadi R sama dengan 2 tambah E kurang V. Berarti ini kita bisa ganti R-nya di sini, ya, menjadi 2 tambah E dikurang V, vertex, rumus pertama tadi, itu kurang dari sama dengan 2/3E. Ya. Kurang dari atau sama dengan 2/3E. Ya. Nah, sekarang kita kalikan 3 semuanya. Semua ruas kita kali 3.
supaya hilang pertiganya di sini. Ya, pertiganya. Berarti kita peroleh 2 kali 3, 6. Ya. Jadi ini 6 tambah 3 kali E, 3E. Dikurang 3 kali V, 3V. Ya. Itu kurang dari atau sama dengan 2/3 dikali 3, tinggal 2E. Ya. Kurang dari sama dengan 2E. Nah, kumpulkan E dengan E di sebelah kiri. Jadi kita akan memperoleh 3E dikurang 2E. Ini ya, 3E dikurangi 2E. Ya, itu kurang dari atau sama dengan pindahkan 6 dengan 3V-nya ke sebelah kanan. Berarti minus 3V menjadi positif 3V. Positif 6 berubah menjadi kurang 6. Ya, jadi ini kurang dari sama dengan 3E dikurangi 2E, tinggal berapa E? Tinggal 1E. 1E. Itu kurang dari sama dengan, tadi yang tinggal adalah 3V dikurangi 6. Nah, jadi E kurang dari sama dengan 3V kurang 6. Jadi terbukti rumus yang ketiga bahwa E itu kurang dari atau sama dengan 3V dikurangi 6. Ya. Jadi dari rumus 1 dan 2 yang diketahui, maka kita bisa dapatkan bukti bahwa rumus nomor 3 itu benar. Oke, jadi seperti ini ya. QED itu artinya terbukti. E kurang dari sama dengan 3V kurang 6. Oke. Sekian materi kita hari ini. Sehat selalu. Sampai jumpa pada materi kita selanjutnya.